Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evelina Didamanti, NIM 1921B0009. Di sini saya akan mewawancarai salah satu bidan yang bekerja di Puskesmas Tulung Agung. Wawancara saya kali ini menggunakan media Zoom. Nah, saya di sini untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan dosen pengampu Muhammad Ali Sodik, SPD MA. Dengan tema apa itu sehat, apa itu sakit, dan bagaimana cara menjaga kesehatan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, berikut adalah videonya, simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelina Didamanti, saya mahasiswa dari IIK Strada Indonesia, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Emil. Oh, baik. Terima kasih untuk waktunya, Bu Emil. Kalau boleh tahu, sekarang Bu Emil bertempat kerja di mana? Saya bertempat kerja di Puskesmas Dono, Kecamatan Jatendang, Tulung Agung. Baik, terima kasih. Izinkan saya mengajukan pertanyaan ya, Bu, langsung saja. Baik. Pertanyaan pertama, definisi sehat menurut sudut pandang Ibu itu seperti apa sih? Sehat. Sehat itu kan dari kita sendiri yang bisa mengontrol. Jadi kalau menurut saya sehat itu yang utama dari pikiran kita, emosional dan sosial. Kalau dari pikiran kita sudah baik, jadi kita akan bisa mengontrol kesehatan kita, kesehatan jiwa kita. Iya. Nah, dan sehat itu bisa kita lakukan dengan kebiasaan sehari-hari, yaitu yang pertama makan yang bergizi, cuci tangan sebelum makan, dan yang utama kita harus berolahraga. Gitu, Mbak. Oh iya, jadi sugesti diri sendiri itu baik untuk kesehatan kita gitu ya, Bu ya? Wah, baik banget itu, Mbak. Jadi kalau pikiran kita kacau, Ya, kesehatan kita juga ikut kacau. Dan jangan lupa bahagia kalau ya. sehat. Kalau ini perilaku apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat? Perilaku ini kan musim pandemi gini ya, jadi kita itu perilakunya kita harus bisa menjaga kebersihan sendiri. Iya. Kebersihan diri sendiri itu yang pertama kita harus mengenal lingkungan kita itu harus bersih. Jadi kalau lingkungan kita bersih kan kita juga ikut bersih. Iya. Kita juga nyaman di lingkungan kita, dan kesehatan kita juga sehat dengan lingkungan yang bersih. Baik. Lanjut ya, Bu. Definisi sakit menurut sudut pandang Ibu itu seperti apa? Sakit. Iya. Sakit kebalikan dari sehat tadi. Iya. Jadi sakit itu kan biasanya diawali dengan pikiran kita, emosional kita, dan jiwa kita. Jadi sakit itu kan kita ya, Mbak, yang buat ya. Iya. Kesalahan kita. Jadi istilahnya buruk yang terjadi di pikiran kita. Tubuh kita kebalikannya dari sehat tadi, intinya dari pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak bisa senang, nggak bisa bisa membuat tubuh kita jadi sakit dan tidak mematuhi kesehatan, kebersihan. Iya. Bisa karena virus juga ya, Bu ya? Iya. Menurut saya gitu sih, Mbak, soalnya kan di lapangan itu kan yang sakit kan cuma kadang ngeluhnya cuma pusing. Iya. Nah, kalau pusing itu kenapa pusing ditanya gitu, karena tadi malam nggak tidur, Mbak, itu kan dari kita sendiri. Iya, begadang gitu. Kalau malam nggak tidur. Baik, lanjut. Iya. Di saat sakit, biasanya orang-orang langsung minum obat dan mendeteksi penyakitnya secara mandiri. Nah, menurut Ibu itu saat sakit hal pertama yang kita lakukan itu memeriksakan diri ke dokter atau cukup dengan minum obat aja? Mohon dijelaskan ya, Bu. Jadi kalau menurut saya, kita kalau sakit itu kan kita sudah tahu ya keadaan kita itu sakit yang biasa atau ini perlu dibawa ke dokter. Iya. Jadi kalau menurut saya itu kalau sakitnya nggak terlalu nggak terlalu bahaya, kalau kita cuma
flu pilek kan biasanya kita bisa beli obat di apotek. Iya. Jadi itu dulu, yang langkah pertama beli obat dulu. Nanti kalau selang 2 kali 24 jam atau 2 hari tidak ada perubahan, kita bisa ke dokter. Soalnya kan keadaan seseorang kan beda ya Mbak ya. Iya. Ada yang kuat, ada yang enggak. Jadi kita kalau nyuruh tidak usah ke dokter, diobati dewe, tapi orang itu tidak sembuh kalau nggak ke dokter. Iya, Jadi kurang menurut puas saya gitu. itu kenapa sih kalau nggak bisa beli obat dulu, kenapa ke dokter? Tapi Iya. kalau keadaannya orang itu memang tidak memungkinkan, bisa langsung ke dokter. Soalnya banyak Mbak di sini di Puskesmas itu banyak yang periksa, Mbak itu sakit apa, kejulino. Kejulino kan gimana ya? Cuma gitu. Tapi Iya. diperiksakan ke dokter. Terus cuma kayak apa ya, yang nggak begitu serius itu juga langsung ke dokter. Iya. Pengennya ketemu dokter. Padahal itu kan bisa kita istirahat sendiri atau minum-minum yang alami dulu. Iya. Nggak langsung obat. Gitu sih Mbak. Biasanya kan kalau perempuan itu kan gampang panik ya Bu ya, biasanya langsung dibawa ke dokter, takut Iya. penyakitnya parah atau gimana gitu. Biasanya gitu loh Mbak, kesusu lah intinya ya. Keadaan gini padahal cuma gitu, tapi ya lebih marme kan ke dokter. Iya. Gitu, jadi banyak yang ke dokter daripada diobatin sendiri. Tapi kalau menurut saya, kalau nggak parah atau bisa diobatin sendiri, mending kita beli obat dulu, nunggu 2 hari, kalau nggak sembuh baru kita ke dokter. Baik. Gitu. Mudah dipahami penjelasannya. Ini pertanyaan yang terakhir. Tips menjaga kesehatan di keluarga dan masyarakat, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Ya ini kan wabahnya COVID kan, Mbak ya, wabahnya kan meningkat lagi. Iya. Jadi dari meningkat itu banyak orang-orang yang teledor. Karena memakai masker, nggak cuci tangan. Jadi wabah ini sering dianggap sepele sama masyarakat. Iya. Untuk kita sendiri agar bisa menjaga imunitas dan kesehatan terhindar dari COVID, kita bisa yang pertama memenuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, itu yang pertama. Memakai masker itu wajib ya Mbak ya. Iya. Jadi kita harus mencuci tangan, memakai masker, makan makanan yang bergizi dan pola hidup sehat. Yaitu kita harus berolahraga ringan, nggak boleh malas-malasan, dan menjaga lingkungan itu tetap bersih. Gitu. Maaf Mbak ya kalau ada kekurangan dari kata-katanya, soalnya Iya, saya juga minta maaf. bingung kalau nggak omong langsung. Kita kan juga keterbatasan jarak, nggak bisa ketemu. Iya. Ya. Ya udah. Maaf Mbak ya kalau Iya. ada salah kata dari saya atau penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Iya, saya juga minta maaf. Sudah mengganggu waktunya. Ya Mbak. Ya udah, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Wassalamualaikum sama-sama, Mbak. warahmatullahi Semoga sukses. wabarakatuh. Amin. Sehat sekeluarga ya Bu. Lancar. Iya, Mbaknya juga. Terima Nggih, kasih. Mohon amin. maaf ya Mbak ya sekali lagi kalau ada salah kata dan kekurangan saya Iya. waktu menjelaskan. Iya, sama-sama Bu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian sesi wawancara saya dan Eliana Yusnita. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Saya Eliana Yusnita, mahasiswa IKA Strada Indonesia dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 3. Saya di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu mengenai pengertian sehat menurut panjenengan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya untuk saya dan ketersediaan Ibu untuk saya wawancarai. Ya,
Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Iya. Pengertian sehat menurut Ibu itu apa Bu? Menurut saya pengertian sehat kali ini di mana kondisi fisik kita dalam keadaan tenang, bisa menikmati hidup dengan potensi diri dan melakukan hal yang positif. Iya, pastinya tidak sakit ya Bu. Iya. Iya. Terus yang pertanyaan kedua, pengertian sakit menurut Ibu? Pengertian sakit gimana kalau kita kondisi fisik sudah tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan tidak bisa merasakan begitu menjalankan tugasnya. Oh iya, tidak apa namanya, tidak seperti biasanya lah Ah, pokoknya. iya. Iya. Ya, terus ketika Ibu sakit, apakah pernah mengunjungi klinik atau puskesmas untuk mencari pengobatan? Untuk sementara kita obati sendiri, bila mana tidak ada menurun sakitnya, kita ke Oh, jadi kalau puskesmas. misalkan sakitnya parah mungkin Iya. perlu membutuhkan klinik atau puskesmas. Iya. Iya, terus yang terakhir, cara Ibu menjaga kesehatan di keluarga itu seperti apa Bu contohnya? Untuk kali ini hidup pola makan, Menjaga pola makan. olahraga, ya, terus sering-sering cek kesehatan, Iya. terus melakukan saat ini pandemi kita melakukan 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Iya. Baik Bu, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya mohon maaf jika sudah mengganggu waktunya Ibu. Iya, Terima sama-sama kasih. Mbak. Iya.